politik, otomatis akan terjadi produktivitas yang meningkat sehingga akan menjadi kesejahteraan bagi masyarakat di mana memiliki filosofi yang seperti itu gitu kan. Dan itu merupakan nilai-nilai yang sangat universal. Oke, dengan dasar filosofis partai seperti ini, nasionalis yang agamis ya, apakah Anda mendapat dukungan yang ya total dari gereja? Apa bukan sebaliknya, kalau mungkin agama yang didahulukan, nasionalis di belakang, malah lebih mendapat dukungan dari gereja? Tidak, kami melihat begini, kita jangan berbenturan dengan konsep gereja, gitu. Manakala kita berbenturan dengan konsep gereja, justru kita akan berhadapan dengan resistensi itu. Ya, apalagi kalau kita masuk kepada gereja yang umum, yang mainstream ya, mengatakan bahwa keterpisahan itu sangat jelas gitu loh. Nah, kalau kita menabrak itu, ya kita harus siap tidak akan dipilih oleh mereka gitu. Tetapi kalau kita sejalan dengan konsepnya mereka, bahwa kita berpolitik, kita berjuang dari sisi politik ya, bahwa kita mengerti tentang apa yang kita perjuangkan ya, hal-hal yang sifatnya masih termarginal, hal-hal yang sifatnya masih diskriminatif, hal-hal yang sifatnya perlu kita perjuangkan dari sisi politik ya, saya kira mereka bisa memahami itu. Dan kita kan berjuang bukan hanya untuk agama, kita berjuang ini untuk bangsa. Oleh karena itu sebenarnya perjuangan ini mengambil dari nilai Pancasila itu sendiri, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu merupakan nilai utama bahwa religius di Indonesia itu perlu ada, ya, karena pemerintah juga mengelola, mengatur keharmonisan daripada agama-agama itu sendiri. Dan tentu kita juga harus bisa masuk ke dalam sistem untuk menyatakan seperti ini loh kira-kira situasi kekristenan di Indonesia. Karena ada banyak juga yang nggak mengerti. Contoh seperti, ternyata kekristenan itu di Indonesia ada 323 jenis gereja. Yang dimana berarti 323 jenis gereja. Dan berarti kalau seandainya mereka mendapatkan izin dari Departemen Agama, otomatis mereka berhak untuk membuka cabangnya di satu desa. Ya bayangkan satu desa itu ada 323 jenis gereja. Orang kan mikir, ini ada kristenisasi, padahal memang karena ada situasi yang orang nggak mengerti tentang persoalan-persoalan seperti itu. Nah, ini yang tentu kita harus cari benang merahnya, kita harus bicarakan itu secara politik juga dengan institusi terkait, dengan pemerintah, supaya tahu bagaimana bisa meluruskan, sehingga tidak terjadi benturan-benturan di bawah yang akan menjadi dampak negatif bangsa ini terhadap bangsa-bangsa lain di luar. Padahal sebenarnya persoalan sepele asal ada komunikasi, ada persoalan yang kita mengerti, kita pahami. Dan saya kira nilai-nilai seperti ini yang perlu diperjuangkan untuk supaya kita menjaga keharmonisan daripada bangsa ini bisa membangun dengan lebih baik ke depan. Oke, Anda mengatakan bahwa dari pihak lain, yang lain pun ya, termasuk umat lain bisa menjadi kader PDS ya. Tapi lalu keterkaitannya dengan PDS sebagai pejuang, sebagai pilar yang memperjuangkan umat itu, apakah ya kemurnian dan militansinya masih tetap terjaga atau gimana? Iya, karena kita bicara ketidakadilan ya. Kita bicara tentang proporsionalitas ya. Kita bicara juga tentang berbagai anggaran yang ada ya, di pemerintahan yang kok pincang gitu kan. Dan memang untuk memperjuangkan hal seperti itu harus masuk di wilayah politik ya. Kita nggak bisa hanya berkuar-kuar di luar sistem, tetapi akhirnya kita juga tidak ikut di dalam pengambilan keputusan. Saya kira wajar lah kalau ada orang yang merasa kok ini tidak adil, kok ini tidak proporsional, kok ini tidak seperti yang apa kita harapkan. Dan tentu kita akan masuk menyampaikan persoalan-persoalan ini ya. Kita ingin membangun bangsa ini kan. Oleh karena itu jangan ada masyarakat yang merasa dipinggirkan, jangan ada masyarakat yang merasa didiskriminasikan. Dan saya kira itu perlu dilakukan melalui satu komunikasi politik yang baik. Untuk hal itu artinya PDS ingin berjuang berada di garda depan untuk umatnya gitu. Iya, untuk secara keseluruhan lah. Jadi pada saat kita bicara itu bukan hanya berlaku untuk umat Kristen ya, tetapi itu berlaku untuk bangsa ini. Karena banyak juga orang yang termarginal karena kemiskinan. Ya itu juga kan bagian dari perjuangan kita. Mereka bukan hanya umat Kristen tetapi juga umat yang lain juga. Dan kalau kita membantu memperjuangkan mereka dari sisi politik itu jauh lebih diterima daripada kita memperjuangkan itu dari sisi gereja ya. Justru nanti unsur kecurigaan itu tinggi gitu kan. Tetapi kita punya konsep bagaimana mensejahterakan bangsa ini tanpa melihat dia agama apa gitu. Dan ini ya sebenarnya sejalan juga dengan apa yang diharapkan juga umat Kristiani di dalam memperjuangkan kesejahteraan bangsa. Karena
Ya di Alkitab kita harus memperjuangkan kesejahteraan bangsa di mana kita diutus gitu loh. Jadi ini bagian daripada nilai-nilai itu. Oke, apa jawaban Anda ketika ada pro dan kontra pada saat tertentu ya, atau mungkin sudah terjadi di Papua di mana PDS berkolaborasi atau berkoalisi dengan PKS ya. Pro kontranya begini, bahwa kok dua partai yang platformnya yang jelas-jelas berbeda kok bisa menyatu. Apa ini alasannya? Kami berpikir sederhana. Semua partai politik yang diterima sebagai atau yang eksis di tengah bangsa ini sebagai partai peserta pemilu gitu kan. Kan ada kontrak politiknya dengan bangsa inilah, di mana untuk menjadi caleg dia harus menyatakan bahwa dia Pancasilais. Bahwa dia sebagai partai politik dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. Jadi kontrak politiknya ini jelas. Sehingga pada waktu kita masuk menjadi parpol, kita berjuang di mana, kita tidak berhadapan dengan orang yang jauh, kita satu bangsa gitu. Oleh karena itu sebenarnya kenapa kita waktu di Papua juga dengan PKS ya, sebenarnya ada satu niat di dalam hati kami ya, menyatakan bahwa lihat loh, kita juga Partai Damai Sejahtera tidak mempunyai standar ganda. Di daerah kita mayoritas kita bisa bekerja sama dengan PKS. Dan kita harapkan juga di daerah-daerah yang lain kita juga punya pola yang sama, sehingga kita tidak, kalau di daerah ini PDS tidak boleh gitu kan. Nah justru dikotomi antar itu kan berbahaya. Kami memulai dengan bahkan kayak di Minahasa kita kerjasama dengan PKB gitu kan. Ini menunjukkan betul-betul nilai pluralisme yang kita usung. Kita nggak main-main dengan nilai pluralisme itu. Kita ada di wilayah di mana kita merasa mayoritas, kita lakukan pluralisme itu. Harapan kita Indonesia itu menjalankan pluralisme yang seperti itu. Sehingga tidak ada lagi orang bicara suku, agama, ras, tetapi orang bicara kapasitas, kualitas dari para pemimpin itu sendiri. Dan elektibilitas daripada pemimpin itu sendiri. Dan dengan demikian itulah cita-cita kita membangun bangsa yang seperti itu. Kira-kira dipahami oleh kader-kader Anda sendiri lah. Ya memang kembali lagi perlu ada komunikasi politik, perlu ada sosialisasi, perlu ada pencerahan supaya orang melihat bahwa perjuangan kita ini perjuangan untuk bangsa kok, bukan untuk umat tertentu. Karena kalau untuk umat tertentu ya itu tadi, kita lagi terpecah dengan 323 gereja yang kita susah juga. Tapi kalau kita bicara bangsa dengan jalur politik jelas, artinya kita melakukan itu untuk semua, untuk bangsa ini. Karena harapan kita kan bagaimana kita menjadi berkat bagi bangsa atau di mana kita tinggal gitu. Nah ini juga menarik, Anda mengatakan ada 300-an gereja lah ya, ya kita terpecah-pecah tapi satu. Nah dulu ada kesan bahwa PDS lebih mengarah kepada karismatis lah, ya pada golongan karismatis. Nah untuk ke depan bagaimana supaya kesan ini hilang? Ya memang pada waktu yang lalu ya orang menilai itu PDS dari ketua umumnya kan. Saya selalu katakan ya bukan lihat dari ketua umumnya, tetapi lihat dari anggaran dasar rumah tangganya juga dong. Karena kita ini kan bisa berganti. ADRT ini kan yang menjadi landasan kita berpijak kan. Nah sebenarnya di situ sudah ada sosialisasi. Bahkan saya mau katakan dengan adanya Munaslup, orang bisa melihat bahwa PDS ini milik publik. Kita tidak ada yang mengatakan PDS ini milik si A, PDS ini milik si B, tetapi PDS ini milik semua. Sehingga siapapun kita, pada saat kita menjadi pemimpin karena proses Munas, proses demokrasi, tapi suatu saat kita pun bisa diganti melalui proses demokrasi seperti itu. Sehingga siapapun bisa ada di dalam PDS dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Oke. Bukan hanya terbatas itu, tapi mudah-mudahan PDS pun menjadi aset bangsa. Ya. Harapan dalam kita. arti menjadi mewarnai hasanah perpolitikan nasional kita. Ya tentu dengan warna yang damai dan sejahtera ya. Oke, terima kasih Denny. Pemirsa, demikian bincang-bincang singkat kami dengan Denny Tewu, Wakil Ketua Umum Partai Damai Sejahtera, dan mudah-mudahan di lain kesempatan di kali-kali berikut masih banyak pemikiran-pemikiran dari Bung saya Denny Tewu. Terima kasih atas perhatian pemirsa, sampai jumpa lagi dalam aspirasi mendatang. Keramahan bumi.